Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya tarawih rahimani wa rahmatullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya dan dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di awal Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salamun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, telah berjuang bawa umat dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Hadirin jamaah salat Isya tarawih rahimahullah. Di siang kami sudah membacakan tentang hadis keutamaan puasa. Sebelum kita melakukan di hari yang kedua, setidaknya mari kita sama-sama mengevaluasi diri dari hari pertama ini sudah berapa bacaan lantunan ayat Al-Quran yang telah kita bacakan. Apakah sudah sampai 1 juz, apakah sudah 2 juz, dan sedemikian. Jangan sampai kita sudah lewat 1 hari dari Ramadan, sudah masuk yang kedua, kita masih belum sama sekali menyentuh Al-Quran. Itu sangat disayangkan. Kemudian terkait salat sunnah. Ini salat sunnah luar biasa. Kalau kita di hari biasa, itu mungkin kalau salat Isya tidak seramai dengan pada saat ini. Ini kenapa bisa ramai? Karena untuk mengambil spirit semangat di salat tarawihnya. Padahal kalau dari segi hukum, kalau kita belajar fikih, itu salat Isya, salat fardu, wajib hukumnya. Salat tarawih itu tidak fardu, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau dari segi hukum saja, itu seharusnya salat Isya adalah lebih tinggi derajatnya dibanding dengan salat tarawih. Kenapa kita bulan Ramadan lebih ramai? Karena ini mengambil semangat dari ibadah tarawihnya. Tidak masalah juga, boleh dan sah-sah saja. Kenapa? Menjadi latihan bagi kita ke depannya. Kalau nanti sholat Isya di hari yang biasa pasca Ramadan, kita juga harus sama-sama ke masjid dan harus lebih ramai daripada bulan Ramadan. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan. Hadirin jemaah sholat Isya rahimahullah, di siang kita sudah membacakan hadis keutamaan puasa dari jalur Abu Hurairah, mana hadis ini diriwayatkan dari Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari Az-Zinad, Az-Zinad mengambil dari Malik, Malik mengambil dari Abu Hurairah. Jadi sudah ada berapa tingkatan? 1, 2, ada 4 ahli hadis yang merawikan hadis ini. Kenapa kita bacakan sama-sama? Ini untuk membuktikan. Jadi Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar hadis, ada beberapa perawi-perawi yang disebutkan itu untuk menunjukkan keaslian ataupun keautentikasi tentang hadis yang betul ini dari Nabi SAW. Jalurnya tidak terputus dan bukan karangan manusia, bukan karangan orang lain atau orang biasa. Karena yang merawikan adalah orang para ahli hadis. Tadi yang baru kita sebutkan itu ada 4 ahli hadis. Ini kalau dari salah satu perawi saja dia ada masalah dari fikihnya, baik motif ingatannya, perbuatan ibadah kemaksiatannya, maka derajat hadis ini bisa jatuh. Jadi nggak sembarangan.
Dan ini hanya ada di Islam. Perlu kita garis bawahi, ini hanya ada di ajaran Islam. Tidak ada ajaran agama satupun di muka bumi ini yang sangat detail, kompleks seperti Islam. Inilah kita. Karena untuk hadis yang kita bacakan itu bukan dari para sahabat, ya, bukan dari para hadis, tapi mereka mendapatkan langsung sampai kepada sanadnya jalur Rasulullah SAW. Demikian Rasul juga seperti itu. Rasul juga dapatnya dari Jibril alaihissalam. Dan setiap bulan Ramadan minimal khatam 1 kali. Ya, bukan hanya membaca Al-Quran, tadarus, mempelajari, mengkaji, mentadaburi isi Al-Quran. Itu Nabi. Jangan sampai kita yang bukan Nabi bisa kalah amalnya dibanding pada Nabi. Nabi yang selalu Nabi dan Rasul sudah jamin masuk surga, itu menyempatkan diri untuk belajar Al-Quran setiap bulan Ramadan itu minimal 1 kali. Ini harus kita garis bawahi. Apa hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah? Rasulullah SAW qala as-siyamu junnah wa la yarfus wa la yajhad wa in mur'un qatalahu aw syadanahu falyaqul inni sha'im marratayn. Nabi SAW bersabda, mengatakan bahasanya as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Puasa itu sebagai pelindung bagi seseorang. Fala yarfus wala yajhal, maka janganlah engkau terkecoh, janganlah engkau tertipu dengan kebodohanmu sehingga engkau melakukan maksiat pada bulan puasa. Fala yarfus, dan jaga lisannya, jangan asal cakap sehingga menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah salah satu kita untuk mendapatkan ilmu pada bulan Ramadan. Nabi menganjurkan supaya pahala kita itu sempurna pada bulan Ramadan, kita dianjurkan melatih lisan yang kita latih. Seperti kita sebutkan di kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya puasa yang kita lakukan pada hari Ramadan itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi kita juga berpuasa lisan, berpuasa bercakap yang baik-baik. Kalau ingin melakukan percakapan yang tidak baik, maka minimal diam. Karena yang yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, minimal harus berkata yang baik-baik. Kalau tidak ingin berkata yang baik-baik, maka diam. Itu lebih baik. Dan Nabi SAW. Wa ini murwan qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratayn. Kalau ada orang yang di sekitar kita lingkungan itu memprovokasi, mengejek, mencemoohi, menghina kita sendirian dalam keadaan berpuasa, maka jangan dibalas, kata Nabi. Ini insya Allah luar biasa. Jangan dibalas dan jangan termudah terpancing emosinya. Maka apa harus kita ungkapkan dalam hati kita? Maka Nabi mengatakan falyaqul inni sha'im, inni sha'im, 2 kali. Jadi kalau pada hari ini kita ada diuji, hari pertama tadi berpuasa, ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, membuat berita hoax atau memfitnah kita, tapi kita katakan Allah ini sha'im, jangan dibalas. Ini bimbingan dari Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'inda Allah Ta'ala min rihal misk. Ketahuilah, kata Nabi, sungguh jiwaku di genggaman Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi bersumpah. Ya, untuk menjaga lisan ini saja Nabi sampai bersumpah. Kalau kita kaji perkataan Nabi luar biasa, tidak sembarangan. Kata Nabi sampai mengatakan walladzi nafsi biyadihi, sungguh jiwa yang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu artinya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala mirrihil misk, daripada bahkan wanginya minyak kasturi. Ini kalau dari fisik, secara fisik baunya mulut orang berpuasa itu berbeda memang di hari-hari yang biasa. Ini adalah bahasa isyarat. Kalau kita belajar ilmu balaghah, itu namanya bahasa ma'ani. Apa maksud dari ini? Ulama memberikan penjelasan. Maksud dari kalimat Rasulullah SAW, orang yang berpuasa itu mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi, itu artinya karena dia dalam keadaan berpuasa
berpuasa dan dia menjaga lisannya yang berkata yang baik-baik, seakan-akan ketika dia berbicara itu yang keluar yang baik-baik, seperti bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi, itu maksudnya. Jadi di sisi Allah SWT, walaupun mungkin kalau di dasar kalau sendiri aja, kalau kita hirup udara bau kita lebih bau ya. Orang berpuasa itu secara fisiknya, tapi tidak seperti kita membaca. Ulama menjelaskan maksud dari kata ini adalah berlihat tadi, bahwasanya orang berpuasa tadi saking dia jaga lisan yang baik-baik, keluar yang wangi sehingga orang enak mendengarkannya, baunya itu enak, tidak menyinggung perasaan, itu maksudnya. Nah di hadis tadi pada yang terus bolehnya jagalah lisan berkata jangan berkata yang jorok. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan dan minumnya satu hari itu, bahkan syahwatnya hubungan suami istri pada siang hari itu, karena aku kata Allah, karena takut, karena perintahku. Karena mengatakan karena perintah keluarga, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ganjaran puasa ini kata Nabi as-siyamu li. Kata Nabi bahwasanya puasa ini adalah untukku, artinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajizi bihi. Karena sudah dia berkorban satu hari berpuasa tadi, jaga lisannya, jaga makanan minumannya dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akulah yang harus membalasnya kata Allah. Aku yang layak memberikan ganjaran kepada si fulan atau hambaku yang sedang berpuasa. Bagaimana ganjarannya? Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu melakukan kebaikan saja, lipat gandanya itu bahkan sampai 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau secara puasa saja, hadirin jamaah salat syahri rahimahullah, secara puasa saja, satu hari kita puasa pada hari ini itu bisa hitungannya sampai bahkan 10 ataupun 100 kali di hari yang biasa. Itu hitungannya. Kalau hari biasa kita membaca Al-Quran, man qara harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, 1 huruf dia baca maka dia mendapatkan 10 pahalanya. Itu hari biasa. Kalau bulan puasa dikalikan dengan 10 menjadi 100. Alif lam mim ada 3 huruf, kalikan 100 sudah dapat 300 pahala. Jangan hitungannya itu seperti hitungan manusia. Hitungannya bukan hitungan 300, 1, 2, 3, 4 diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim. Maksud pahala tadi itu bisa jadi jarak antara pahala satu dan yang kedua itu sampai 500 tahun. Bayangin, tergantung dari keikhlasan dia membaca, tergantung dari ibadah keikhlasan yang dia lakukan sehari-hari. Jadi kalau pada hari ini Bapak Ibu bahkan sedekah, ya, apakah 5.000, 10.000, itu berbeda dengan pahalanya dibanding dengan hari-hari yang biasa. Dikalikan dengan 100. Tidak cukup sampai situ. Allah sebutkan, ditegaskan di surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Satu dari dia sedekahkan infaknya itu bisa kelipatannya jadi 700 kali lipat. Bayang. Itu kok amalan harta. Tambah di bulan Ramadan lagi sampai dengan 7.000. Kalau ikhlasnya lebih tinggi lagi kata Allah, aku akan balas tidak akan batas, tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Kalau ikhlas kita lebih tinggi lagi, apa kita yang kata tadi bukan karena hitung-hitungan, maka Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan bahkan berkali-kali lipat. Sesuatu. Jadi rugi ya. Jadi sangat rugi kalau kita dalam bulan puasa ini kita tidak hanya mengisi, bukan hanya menahan haus lapar saja, tapi kita isi dengan baca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, jaga lisan, jaga sikap pada orang lain. Ini untuk puasa. Inilah makna puasa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Puasa yang kita lakukan berbeda dengan puasa-puasa terdahulu. Oleh karena itu hadirin jemaah salat
Isyatari rahimahullah, mudah-mudahan dari proses singkat Ustaz Tarawih ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama. Insyaallah besok kita lebih targetkan lagi. Kalau hari ini dapat 1 juz, besok harus dapat 2 juz. Harus lebih bagus lagi dari hari sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.